Halo semuanya, perkenalkan saya Aika Widya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai penelitian terhadap UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Indonesia terkait dengan SDG nomor 8 yakni Decent Work and Economic Growth. Dalam presentasi ini kali ini saya akan menampilkan 6 sub pembahasan. Ya, yang pertama, latar belakang dari kelompok kami memilih SDG nomor 8 ini. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah lebih dari 64 juta unit mencakup 99,9% dari total usaha. Berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Keberadaannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, minimnya pengetahuan manajerial, serta berkurangnya pemanfaatan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi kontribusi real UMKM ini, kemudian tantangan apa yang dihadapi, serta langkah strategis guna memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan latar belakang tersebut, kelompok 3 merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang kedua, bagaimana UMKM dapat meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasinya? Dan yang keempat, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia? Sebab selanjutnya adalah literatur review. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berkontribusi dalam pemerataan ekonomi serta menjadi sumber inovasi dalam pasar. Keberhasilan UMKM sendiri tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Untuk mengembangkan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 strategi utama, termasuk peningkatan akses ke sumber daya produktif, penguatan kelembagaan koperasi, serta pemberdayaan usaha mikro. Dengan pengembangan yang terencana dan berkelanjutan, UMKM dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Deskripsi pelaksanaan proyek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan kriteria tertentu. Jumlah UMKM sendiri di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor. Kemudian kontribusi dari UMKM ini sendiri adalah yang pertama, menyerap lebih dari 123.000 tenaga kerja, kemudian mengurangi pengangguran dan mendistribusikan pendapatan. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM sendiri memiliki beberapa tantangan, yakni yang pertama, keterbatasan akses pembiayaan seperti sulit mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan dan pencatatan keuangan yang kurang baik. Karena biasanya UMKM hanya memiliki aset yang terbatas. Yang kedua, rendahnya literasi keuangan dan digital, seperti banyak UMKM yang masih menjalankan bisnisnya secara tradisional. Dan yang ketiga adalah akses infrastruktur yang terbatas seperti internet, transportasi, dan regulasi yang belum mendukung penuh di berbagai daerah. Kemudian, solusi dan dukungan dari pemerintah sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yakni pinjaman berbunga rendah untuk para pelaku UMKM. Yang kedua adalah
pelatihan dan pendampingan seperti manajemen keuangan, strategi pemasaran, serta digitalisasi usaha. Yang ketiga adalah program UMKM Level Up, yaitu peningkatan kapabilitas digital UMKM melalui pelatihan dan kemitraan dengan platform digital. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah terpencil. Pada proyek kita kali ini, kami menggunakan metode pelaksanaan dengan observasi dan FGD atau wawancara. Dari hasil wawancara tersebut, kami menyimpulkan salah satunya wawancara saya dengan pemilik toko sembako yang dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM itu sebenarnya berkontribusi pada ekonomi lokal, namun masih sulit berkembang kalau tanpa dengan dukungan yang lebih seperti dukungan pelatihan untuk digitalisasi, untuk menyaingi pesaing-pesaing seperti toko-toko retail yang lebih modern, terus kemudian pemodalan dari pemerintah dengan melalui KUR tersebut. Kemudian kendala UMKM sendiri adalah minim modal dan akses ke pembiayaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman manajemen dan regulasi usaha, dan tantangan dalam digitalisasi dan ekspansi usaha. Kendala UMKM sendiri adalah kendala UMKM di lapangan adalah yang pertama adalah minim modal dan akses ke pembiayaan. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman manajemen dan regulasi usaha. Dan yang ketiga adalah tantangan dalam digitalisasi dan ekspansi usaha. Dari hasil proyek kami tersebut, kami menyimpulkan pertama adalah UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, tantangan utama UMKM meliputi keterbatasan modal, akses pasar, dan kurangnya literasi bisnis. Yang ketiga, dukungan pemerintah ada, namun distribusinya masih belum merata. Dan yang keempat, diperlukan sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing tersebut. Kemudian dari kesimpulan ini kami dapat menyarankan yang pertama, perluasan program dukungan dengan pemerintah harus menjangkau UMKM di daerah terpencil, dan sosialisasi bantuan modal dan pelatihan harus diperluas lagi. Yang kedua adalah peningkatan akses pembiayaan dengan skema pembiayaan fleksibel dengan bunga yang rendah, serta optimalisasi fintech dan koperasi simpan pinjam. Yang ketiga adalah literasi digital dan manajemen bisnis, yakni pelatihan digitalisasi dan pemasaran online atau strategi keuangan berbasis berteknologi. Kemudian yang ketiga, mengenai penyediaan infrastruktur dan regulasi yang ramah, seperti internet stabil dan jaringan logistik yang efisien, kemudian penyederhanaan perizinan usaha. Kemudian kemitraan dengan swasta atau komunitas seperti dukungan marketplace dan e-commerce. Dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi UMKM dengan akses ke pameran, bazar, atau komunitas bisnis lainnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih.